pemirsa dengan inspirasi yang saya hormati dan saya sayang. Saya punya pengalaman perjalanan hidup yang beragam, berwarna. Hampir 2 tahun lamanya, saya menjadi konsultan Bank Dunia untuk pengembangan dana kecamatan di kawasan Danau Kembar di Alan Panjang. Karena waktu itu bergaji dolar, saya bisa sukses melakukan pekerjaan di sana. Tetapi saya juga tiba-tiba punya kesempatan beli lahan Silya Jariah, lahan di Alan Panjang di Lembah Gumanti, Kabupaten Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Dan untuk itu saya ada kebun waktu itu, kebun markisa, karena waktu itu markisa sedang musim, sedang ramai dikembangkan oleh masyarakat di Alan Panjang. Apa yang saya ingin sampaikan, akses saya di Alan Panjang karena luasnya dataran tinggi yang ada di kawasan Danau Kembar ini, saya melihat banyak sekali berbagai tanaman dataran tinggi yang menjadi keunggulan kompetitif provinsi ini untuk bersaing pada tingkat regional, provinsi maupun nasional, tapi sekaligus juga pasar internasional, khususnya ke Singapura dan ke Malaysia. Menarik karena dataran tingginya luas, orang sedikit, sehingga lahan berapa aja kalau dibutuhkan bisa pinjam pakai, karena itu lahan ulayat. Dan saya beli namanya, beli Silya Jariah dalam kondisi beli katakanlah semacam pinjam pakai tanah ulayat yang ada di sana. Nah, sekian tahun kemudian saya berkelana ke tempat lain, tapi beberapa tahun terakhir ini saya kembali ke Alan Panjang dan saya kagum betul karena sekarang sedang booming di Alan Panjang petani menanam bawang, dan dia sekarang sudah menjadi produsen bawang nomor 2 di Indonesia setelah bawang Brebes. Saya kira kalau tidak salah hampir 200.000 ton bawang dihasilkan dari kawasan ini per tahun, ya. Dan berbeda dengan bawang Brebes, bawang dataran tinggi ini aromanya lebih menyengat, lebih cantik, lebih dicari, dan untuk itu harga menjadi lebih mahal. Saya menemukan sekarang mobil bergelimpangan, rumah-rumah menjadi bagus-bagus. Di samping itu juga terjadi booming di sektor pariwisata. Orang datang ke sini untuk pergi menikmati cuaca yang dingin, sekaligus berbelanja sayur mayur dan produk olahan, dan kemudian menikmati pemandangan indah Danau di atas, danau di bawah, maupun Danau Talang. 3 danau yang menjadi keunggulan kompetitif kawasan ini. Saya kira Alan Panjang atau kawasan Danau Kembar ini sudah akan mulai mengiringi Bukit Tinggi sebagai daerah tujuan wisata yang diminati oleh berbagai kalangan, khususnya wisatawan Nusantara yang berdatangan dari Riau, Jambi, dan Bengkulu. Itu di samping tentunya lewat pesawat turis dari Jakarta, dari Malaysia, dan dari Singapura berkunjung ke tempat ini. Tempatnya indah sekali, dan di daerah ini saya juga sedang bekerja sekarang bersama masyarakat di kawasan Rimbo Tinggi namanya, untuk mengembangkan kopi Arabica sebagai salah satu minat saya, karena saya melihat ya secara kompetitif kopi dari dataran tinggi ini pasarnya masih sangat luas, ya, sangat luas. Kalau kita bayangkan dari data beberapa tahun yang lalu, orang Indonesia hanya minum kopi, mengkonsumsi kopi hanya 0,6 kg per kapita per tahun, kecil sekali, ya. Dan dibandingkan dengan masyarakat Amerika dan Eropa sudah di atas 6, sekian kilo per kapita per tahun. Artinya apa? Artinya pasarnya sangat luas, dan dataran tinggi dengan kondisi tekstur yang beragam di kawasan Danau Kembar, saya kira juga berpeluang untuk menjadi produsen kopi Arabica.
produsen bawang, dan satu lagi sekarang saudara Dedet Debriski, kolega kami di Yayasan Danau Inspirasi ini sudah pula mulai mengembangkan kembali G0, G1, G2 kentang di daerah kawasan dataran tinggi. Maka nanti dari rencana yang ke depan secara alami ya, produksinya akan nanti bawang, ada kopi, dan ada kentang sebagai produk unggulan. Di samping sayur-sayuran yang merupakan keunggulan juga kompetitif, sayuran dataran tinggi yang hanya bisa tumbuh di daerah kawasan dataran tinggi. Dan menariknya lagi, pemandangannya bagus sekali. Sehingga sekarang kalau masa lebaran kita akan kesulitan untuk berkunjung ke tempat ini karena macet total. Ya, orang dari berbagai provinsi memilih tempat ini. Ya, sudah seperti jamur rasanya, sudah hampir saya kira 40 jenis sarana akomodasi untuk orang berkunjung ke sana. Ya, baik homestay, baik eco-lodge maupun hotel-hotel kecil. Saya kira sebentar lagi hotel berbintang pun juga akan hadir di tempat ini, karena tempat ini cuacanya baik sekali. Pada dasarnya pada waktu tertentu cukup dingin. Waktu saya di Alan Panjang pernah 10 derajat Celcius suhunya. Sehingga dengan demikian itu akan menjadi kenangan yang abadi untuk mereka yang berkunjung, dan akan meminta lagi untuk membuat mereka rindu kembali untuk menikmati cuaca itu. Nah, kawasan hijau, kawasan produksi, kawasan produktif sayur mayur, dan kemudian akan ditimpali dengan berbagai sarana pariwisata yang akan bertumbuhan di kawasan ini. Maka Gubernur Mahyildi, Wakil Gubernur Vasco, dan kemudian Bupati Solo, Bupati Kabupaten Solo mesti duduk untuk berunding. Harus segera dilakukan perencanaan tata ruang, harus segera di kawasan tertentu boleh, ya, the do and the don't, ya, mana yang boleh dibangun, mana yang nanti, mana yang jangan, mana yang dilarang. Sehingga dengan demikian dia akan menjadi produk wisata yang nggak akan kalah dari produk wisata di dunia. Saya berkunjung ke banyak wilayah di dunia. Saya kira danau di atas, danau di bawah, kawasan danau kembar ini, 3 danau ya, Danau Talang, ini akan jadi salah satu the best destination, tourist destination untuk Indonesia. Dan untuk membuat dari negara tetangga, dari ASEAN, sudah pasti akan berkunjung ke tempat ini untuk menikmati dan alamnya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Dan tentunya kuliner menjadi salah satu unggulan tempat ini. Pemirsa sekalian, ya, saya berharap tempat ini bisa terkelola dengan baik, dan berharap pemerintah untuk segera melakukan penataan-penataan sehingga tidak liar dan tidak kacau balau. Tata ruang ditentukan, arsitektur, estetika, dan kemudian aktivitas wisatanya yang sekarang yang ada baru wisatawan di samping menikmati cuacanya adalah ikut berkebun, ikut bertani. Tapi menurut saya wisata danau yang sehat, yang aman mesti juga mulai kita kembangkan. Katakanlah bikin perahu layar, skiing, jet skiing, kemudian wisata danau yang lain di samping kuliner. Dan senang sekali saya kalau Anda sekarang ke danau di atas dan di bawah, ke danau di atas terutama, itu sudah ada coffee shop yang menawarkan kopi unggulan dari Danau Kembar. Ya, kopi ini sudah mendapat sertifikat dalam pertemuan kopi Arabica sedunia di Vancouver beberapa tahun yang lalu. Saudara sekalian, kawasan danau di atas dan di bawah adalah masa depan kita. Dan kita berharap gubernur dan bupati berikut jajaran harus mampu mengembangkan kawasan ini dengan selera internasional. Nggak boleh asal jadi, asal buat, dan dengan selera yang nggak punya visi. Nah, saya melihat wisata masa depan untuk Sumatera Barat selain Bukit Tinggi, ya, yang sekarang berkembang cukup deras, cukup pesat, itu Danau Kembar. Mungkin namanya kita cari nanti yang cukup bagus,
nama bisnisnya di samping nama alamnya, Danau Kembar dan 3 danau, danau di atas, danau di bawah, dan Danau Talang. Saya mendengar ada rencana untuk mobil bisa sampai ke puncak Gunung Talang, seperti di kawasan Bromo. Saya kira itu juga satu atraksi yang menarik, ya. Mobil bisa sampai ke pinggang gunung atau hampir sampai ke puncak gunung untuk menikmati kawah Gunung Talang. Dan banyak lagi yang bisa kita kembangkan dari kawasan ini. Saya tidak lupa, ya, mengimbau para warga Minang diaspora untuk juga membantu kita mencarikan produk-produk apa yang cocok untuk dataran tinggi, untuk kebutuhan para turis. Katakanlah kacang macadame, anggur, apel, dan seterusnya. Karena cuaca dingin sulit didapat di tempat seperti seluas Danau Kembar ini. Nah, saudara sekalian, itulah pandangan saya dalam melihat danau atas dari bawah, dan berharap secepat mungkin para stakeholder duduk bersama merumuskan rencana pengembangan bersama, katakanlah rencana pengembangan 10 tahun, rencana pengembangan 25 tahun, dan diurut per tahun. Sehingga dengan demikian, kawasan itu berkembang menjadi kawasan wisata eksotis sebagai salah satu kawasan wisata baru di Sumatera Barat. Selamat sore.